Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Untuk mulai hari ini pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, pimpin, silakan. Oke, apa yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua. Tadi apakah sudah masang tiket semua? Baik, kalau sudah sebelum masuk materi ada kata sedikit nih. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak dapat diperoleh dengan mudah, harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus diusahakan dengan doa. Jadi sebelum melakukan apapun harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kita mengingat materi sebelumnya. Ada yang tahu mengenai Undang-Undang K3? Ya, kamu? Oke, ada yang lagi yang tahu? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, pekerja diwajibkan memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar. Maka kita akan masuk materi jenis-jenis alat pelindung diri. Pada kompetensi dasar, di sini menerapkan jenis alat pelindung diri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan beton bertulang. Mari kita masuk ke materi mengenai jenis alat pelindung diri. Berikut jenis-jenis alat pelindung diri. Bisa dilihat. Kali ini akan mempelajari mengenai alat pelindung diri dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton bertulang. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu K3LH. K3LH adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup yang bekerja di sebuah instansi maupun suatu proyek. Selanjutnya, tujuan K3LH yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya ketika melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Selanjutnya, kita memasuki materi jenis alat pelindung diri. Jenis-jenis alat pelindung diri terdiri dari alat pelindung kepala, alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, alat pelindung mata, alat pelindung pernapasan, dan pakaian pelindung. Sebelumnya, apa alat pelindung diri itu? Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 08-Men-7-2010 tentang alat pelindung diri, dan pengusaha wajib untuk menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi pekerjanya. Pelindung kepala. Jenis pelindung kepala ini terbagi dengan kategori kelas. Dalam gambar A, kelas G, untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi dari sengatan listrik sampai 2200 volt. Gambar B, kelas E, untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan dapat melindungi dari sengatan listrik sampai 20.000 volt. Gambar C, kelas F, untuk melindungi kepala dari benda jatuh yang tidak dapat melindungi dari sengatan listrik
dan tidak melindungi dari bahan-bahan yang merusak. Pelindung mata dan wajah. Kacamata safety lebih kuat dan tahan benturan serta tahan panas daripada kaca mata biasa. Ada pelindung wajah untuk melindungi wajah dari bahan. Ada pelindung wajah untuk melindungi wajah dari bahaya percikan bahan kimia, objek yang berterbangan, atau cairan besi. Lalu ada Google, pelindung mata yang lebih baik dibandingkan safety glass sebab lebih menempel pada wajah. Selanjutnya ada helm pengelas, yaitu untuk melindungi wajah dan mata akibat lensa penahan khusus yang menyaring intensitas cahaya serta energi panas yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan. Selanjutnya ada pelindung pernapasan. Pernapasan merupakan salah satu sistem organ pekerja proyek konstruksi yang juga harus dilindungi dengan mencegah potensi kerusakan organ pernapasan yang sumber bahaya seperti pencemaran dari udara yang disebabkan oleh virus, bakteri, partikel debu, kabut, asap, atau uap logam terkadang ada pada lokasi proyek konstruksi. Penentuan kebutuhan pelindung pernapasan tergantung pada jenis gangguan pernapasan. Di sini ada pelindung pernapasan masker yang digunakan untuk melindungi pernapasan dari asap, debu, dan bau bahan kimia ringan. Ada respirator melindungi pernapasan dari uap dan gas berbahaya, partikel mist atau partikel foam. Selanjutnya ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung juga digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan cairan tubuh dan suhu panas atau dingin. Contoh pakaian pelindung adalah baju, rompi, dan celemek yang biasanya terbuat dari bahan-bahan bersifat kedap terhadap cairan dan bahan kimia, seperti bahan plastik atau karet. Klasifikasi pakaian pelindung dapat dilihat dari warna pakaian pelindung. Pakaian pelindung dibedakan berdasarkan banyak kategori seperti jenis proyek, jenis identitas pegawai, dan sebagainya. Yang terpenting, pakaian pelindung harus memiliki visibilitas yang tinggi agar para pekerja yang memakainya mudah terlihat dan dikenali. Pelindung kaki pada gambar A, Steel Toe, sepatu yang didesain untuk melindungi jari kaki dari kejatuhan benda. Gambar B, Metatarsul, sepatu yang didesain khusus melindungi seluruh kaki dari bagian tuas sampai jari. Gambar C, Reinforced Sole, sepatu ini didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan melindungi dari tusukan pada kaki. Yang gambar D, latex atau rubber, sepatu yang tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya cengkraman yang lebih kuat pada permukaan. Gambar E, PVC boots, sepatu yang melindungi dari lembab dan membantu berjalan di tempat becek. Gambar F, vinyl boots, sepatu yang tahan larutan kimia, asam, alkali, garam, air, dan darah. Gambar G, Nitrilla boots, sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia. Pelindung bahaya jatuh. Gambar A, full body harness atau pakaian penahan bahaya jatuh. Sistem yang dirancang dengan desain yang nyaman bagi si pemakai untuk menyebarkan tenaga benturan atau goncangan pada saat jatuh melalui pundak, paha, dan pantat. Gambar B ada lifeline atau tali kaitan. Tali kaitan lentur dengan kekuatan tarik minimum 500 kg yang salah satu ujungnya diikatkan ke tempat kaitan dan menggantung secara vertikal atau diikatkan pada tempat kaitan yang lain untuk digunakan secara horizontal. Gambar C ada unsolved point atau tempat kaitan, tempat yang menyangkutkan pengait yang sedikit
harus mampu menahan 500 kg per pekerja yang menggunakan tempat kaitan tersebut. Gambar D adalah lanyard atau tali pengikat. Tali pendek yang lentur atau anyaman tali digunakan untuk menghubungkan pakaian pelindung jatuh pekerja ke tempat lain atau kaitan. Gambar E refreshing lifelines atau pengencang tali kaitan, komponen yang digunakan untuk mencegah agar tali pengikat tidak terlalu kendor. Baik, ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Ya, kamu? Oke. Ada lagi? Oke. Kamu silakan. Baik. Oke. Baik, kita akan membuat kelompok dalam berdiskusi ini. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik yang dalam diskusi ini akan kalian pelajari dan memahami kembali materi yang tadi saya jelaskan. Dan dari diskusi kalian membuat rangkuman dan mencari kembali mengenai alat pelindung diri dari informasi yang lainnya, bisa dari internet, buku, dan YouTube. Baik, sebelum pembelajaran selesai hari ini, kesimpulan dari belajar hari ini itu kita dapat mengetahui mengenai alat-alat jenis pelindung diri untuk melindungi dalam bekerja di konstruksi dari pekerjaan beton bertulang. Jadi kita harus wajib memakai alat pelindung diri ini. Dari pembelajaran semoga bermanfaat. Nah, sebelum itu nanti saya akan mengirimkan tugas yang akan dikumpulkan sesuai ketentuan yang saya akan kirim. Bisa dilihat nanti, oke? Pengumpulan tugasnya ini dalam 2 minggu setelah saya memberikan tugas tersebut. Oke, sebelum selesai kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, pimpin, silakan. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu lagi nanti di mata pelajaran konstruksi bangunan.